Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan Andri Tasman di sini. Hari ini saya ingin ngobrolin soal namanya komunikasi ya. Komunikasi buat saya pribadi menarik sekali karena saya adalah orang yang bukan suka ngomong ya. Kalau dalam keseharian itu saya lebih suka untuk berpikir, diam, merenungkan sesuatu atau proyek hal-hal yang bisa saya lakukan ke depannya seperti apa, mengevaluasi apa yang terjadi pada hari ini atau kemarin-kemarin. Jadi saya akan lebih banyak diamnya daripada untuk ngobrol dengan orang-orang yang ada di rumah atau mungkin di luar sana gitu kan. Tapi kalau memang harus ngobrol ya saya ngobrol, bukan berarti saya nggak bisa ngobrol gitu kan. Tetapi waktu saya belajar untuk mengerti bahwa dalam komunikasi itu ada tahapan-tahapannya, saya baru mengerti bahwa memang benar nggak semua hal bisa saya lakukan dengan baik selama saya nggak mengerti hal beginian gitu kan. Nah, saya mau membagikan hal ini di video ini ya. Semoga ini bisa membantu dan kita akan belajar banyak barang di video ini. Baik, yang pertama, dalam level of communication, yang pertama adalah kita bahas semuanya klise atau klise ya. Jadi ngomongin soal klise ini seperti ngomongin soal sesuatu yang apa ya, seperti pendahuluan. Jadi kita ngomongin halo apa kabar. Kalau kita baru ketemu orang baru ya, halo apa kabar gitu kan. Dari mana tadi ya. Kalau kita ketemunya baru pertama kali ketemu di perjamuan pesta pernikahan, halo apa kabar? Tadi macet ya kesini. Oh tinggal di mana? Gitu kan. Kenalnya dengan mempelai si wanita atau mempelai prianya. Kalau saya kebetulan dari mempelai si ini gitu kan. Iya, oh temennya kamu, temen istri saya ya. Oh oke. Ya gitu kan. Jadi kayak benar-benar ingin tahu seseorang ini benar-benar luarnya dulu, kulitnya dulu. Agak klise ya gitu kan. Yang kedua lebih ngomonginnya soal fakta ya. Jadi level kedua adalah fakta. Fakta itu lebih membahas tentang apa yang sudah terjadi, yang sedang dialami oleh lawan bicara kita. Biasanya kalau seorang yang lagi pacaran gitu kan, suka telepon-telepon nih dengan pasangannya atau pacarnya. Halo say, tadi udah makan siang belum? Kamu lagi ngapain jam segini gitu kan ya. Halo say, malam minggu yuk kita nonton yuk gitu kan ya. Kamu suka film apa gitu kan, yang baru pemulai pacaran ya. Kalau dalam pernikahan, dalam keluarga muda, kita nanya. Kalau kita pulang kerja sebagai suami, kita nanya tadi gimana hari ini, anak pulang jam berapa, anak tidur siang nggak gitu kan, kamu sudah makan malam belum, kamu tadi makan siang makan apa. Jadi kita nanyanya hal-hal yang berdasarkan kayak jawabannya pasti sekedar satu kata atau dua kata ya. Ngomongin soal fakta tidak akan lebih dari itu. Kamu lagi apa? Capek. Kamu sudah makan apa? Soto gitu kan. Nggak mungkin, oh tadi sotonya enak banget say, karena itu beda lagi ya. Kenapa saya bilang beda? Kalau ngomongin sotonya enak banget atau apa-apa, itu ngomongnya level ketiga, yang namanya adalah opini atau pendapat kita ya. Pendapat kita itu biasanya, saya dulu dibesarkan dari keluarga yang orang tua itu jarang mendengarkan pendapat dari seorang anak. Apalagi sekali dibilang bahwa saya mohon maaf ya kepada para orang tua yang orang tua ini, tapi dulu saya sering diajarkan seperti ini atau disuarakan seperti ini. Udahlah gitu kan, kamu kan masih anak-anak, tahu apa sih gitu kan. Jadi alhasil saya makanya kenapa mungkin jadi seorang yang agak pendiam, karena memang saya tidak berani untuk mengungkapkan pendapat ya kan. Tapi berbeda dengan budaya orang barat. Orang barat itu suka sekali mendengarkan pendapat. Kalau mereka nanya how do you think Andri gitu kan, how about you, gimana menurut kamu Andri gitu kan, mereka akan mendengarkan. Listening, not hearing ya, beda ya. Kalau hearing kan kayak kedengaran gak tuh, ini bunyi apa sih gitu kan. Kalau listening adalah kayak menyimak, benar-benar kayak oke, lawan bicara ngomong apa, dia nyimak dulu, dengerin dulu, ditelaah dulu,
suka atau tidak sependapat, dia nggak akan langsung ungkapkan. Yang penting dia terima dulu semua pendapatnya, dan responnya pun tidak akan langsung diresponi. Jadi di titik inilah sebenarnya kita belajar bahwa, saya pun juga belajar bahwa yang namanya telinga itu ada 2, mulut itu ada 1. Jadi begitu kita harus mendengarkan pendapat orang, ya kita harus cepat mendengarkannya, kita harus cepat-cepat menyimaknya. Tapi jangan langsung meresponi. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak kita sependapati, tidak setuju dengan hal tersebut, ya kita bicarakan dengan jangan di titik itu, jangan waktu dia mengungkapkan pendapat itu, ya. Jadi kita harus hargai pendapat orang lain. Baik, yang keempat kita ngomongin soal tingkatan yang bernama hopes and dream, sebuah harapan atau mimpi seseorang. Nah, di tingkat keempat ini biasanya kita akan mulai menfilter lawan bicara kita ini seorang sahabat atau cuma sekedar temen. Lawan bicara ini adalah orang yang sudah lama kita kenal atau baru kita kenal, ya. Karena kalau kita baru kenal, lucu sekali kalau kita langsung bilang, "Halo, apa kabar? Kenalin, saya Andri," ya kan? "Oh, kamu datang dari mana?" "Oh, dari sini ya, temennya si ini ya." Kamu tahu nggak? Saya ini punya cita-cita." Agak aneh ya, pokoknya agak aneh ya kan? Tapi berbeda kalau kita bicara ini dengan sahabat kita, orang yang mungkin kita sudah berteman dia dari SD, ya, SMP, SMA, lalu waktu kuliah juga sekarang bareng kita. Waktu kita sudah mau menikah, dia masih bareng kita. Waktu kita sudah punya anak, dia masih bareng kita. Beda banget kita waktu kita ngobrol sama dia, dan kita bilang, bro, you know what? Waktu kita SMP, gue pernah ngomong gini ya. Nanti begitu kerja, gue pengen punya usaha, dan semuanya walaupun nggak bisa dari orang tua, kita kan mulai dari nol. And you know what? Sekarang gue udah punya anak, gue berhasil punya usaha. Itu beda banget. Kita ngomongin impian, kita ngomongin cita-cita. Kayaknya feel-nya itu kayak lebih pribadi banget, ya. Termasuk dengan kita ngobrol dengan pasangan kita, istri kita, suami kita. Waktu kita ngobrol ini ke mereka, ya kita kan baru nikah gitu kan. Mungkin aku belum bisa kasih rumah yang terbaik gitu kan. Aku belum bisa kasih barang-barang yang terbaik buat kamu. Tapi aku bercita-cita akan selalu beri yang terbaik buat kamu ya. Nah, jadi setiap tahun aku akan usahakan bla 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 gitu kan. Impian kamu bla bla bla. Itu memang karena kita sudah menganggap istri itu juga bukan bagian dari lebih dari sahabat kan. Jadi ada intensitas yang apa ya, lebih dalam waktu ngomongin soal dreams atau hopes di level ini, teman-teman, ya. Dan mungkin kalau kalian bertemu teman bicara yang kayaknya udah ngomongin ini, kok kayaknya dia feelnya apa ya, responnya kayaknya nggak seperti yang kita harapkan gitu kan. Ya udah, is okay gitu kan. Karena dalam kita belajar komunikasi, nggak semua orang harus meresponi seperti apa yang kita inginkan, teman-teman. Yang kelima ngomongin soal feeling, ngomongin soal perasaan. Wah, ini lebih menarik lagi, teman-teman. Kenapa saya bilang menarik? Sama, kita nggak akan mungkin ngomongin perasaan yang terdalam kita kalau lawan bicara kita nggak anggap lawan bicara kita tuh nyaman, ya. Yang pertama, ngomongin perasaan pasti sama orang yang sudah kita anggap nyaman, yang udah kenal kita banget lah, karakter seburuk-buruknya kita pasti berani untuk ngobrol sama orang itu, ya. Karena ngomongin soal perasaan, ngomongin soal kemarahan kita lagi sebel sama sesuatu atau orang ini, kita lagi suka dengan sesuatu atau orang ini, kita lagi nggak suka, benci banget atau sama orang ini. Kalau bukan sama sahabat atau sama pasangan kita, itu akan jadi gibah atau gosip kemana-mana kan. Lu tahu nggak, dia masa ngungkapin perasaannya, dia mau begini, dia sebel sama ini. Ya kalian tahu kan. Jadi kayak selektifnya beda banget kalau kita ngobrol sama orang pembicaraan ini. Memang ngomongin feeling itu agak sensitif ya. Kalau kita ketemu lawan bicara yang kayak ternyata nggak tepat nih ngobrol sama dia gitu kan, kayak kita kayak nggak ingin ngobrol lagi sama dia gitu loh. Nah, teman-teman, lucunya gini, teman-teman, dalam level of komunikasi, kalau kita menemukan lawan bicara yang mungkin kita nggak dapat respon yang sesuai seperti yang kita inginkan, tingkat respect kita terhadap lawan bicara itu akan menurun. Jadi misalkan tadi kita udah ngomongin
feeling ke dia, tapi kayak dia lagi cuek atau dia kayak nggak dengerin. Ya udah kita ngomongin soal dreams doang, atau mungkin langsung ke arah fakta. Ya udahlah, kayak gue nggak nyaman deh ngobrol sama lu kalau hal ini gitu kan, gitu. Jadi di titik ini ngomongin feeling, listen. Kalian mesti harus benar-benar listennya lebih dalam lagi sih kalau menurut saya. Saya kebetulan orangnya memang nggak suka banyak ngomong gitu kan. Jadi karena mungkin nggak banyak ngomong, lebih banyak dengerin kali ya. Jadi waktu orang ngomongin perasaan, saya lebih suka sih, karena saya bisa belajar untuk meresponi dengan baik. Bukan berarti saya jago ya, tapi saya waktu ada orang yang ngomongin perasaannya, walaupun saya kadang waktu itu sampai sekarang mungkin kadang-kadang nggak tahu gimana cara bereaksi terhadap perasaan yang sedang dia ingin bicarakan ke saya. Tetapi saya mengambil sikap adalah seakan-akan saya ada di posisinya dia. Jadi di saat itulah saya mulai mengerti, oh ternyata ada orang yang bisa mengalami hal seperti ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Baik, yang keenam, ini ngomongin soal ketakutan atau kegagalan yang pernah dialami orang-orang tersebut. Nah, ini juga lebih sangat-sangat menarik. Kalau kita ngomongin soal perasaan aja, kita seleksi banget dengan lawan bicara kita, ke pasangan kita, ke sahabat kita. Apalagi ngomongin soal kegagalan ya. Mungkin kita bisa ngomongin nanya perasaan ke istri kita atau ke suami kita, itu juga kadang-kadang bisa jadi failed. Maksudnya kalau lawan bicara kita, si istri kita, waktu kita lagi ngobrol ternyata dia ngasih gap untuk bisa meresponi kita nggak mau untuk ngomongin perasaan kita lagi, mungkin bisa. Tapi kalau namanya ngomongin soal kegagalan, itu kan mungkin bagi kita pribadi itu hal tabu yang ingin kita ungkapkan, semua orang tahu kejadian yang pernah kita alamin kan. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita nggak mau kita ungkapin ke semua orang gitu. Tetapi saya mau kasih contoh teman-teman, kalau kita nggak belajar untuk mengungkapkan hal ini, bisa jadi sebuah benang kusut yang akan lebih kusut lagi kalau kita nggak belajar mengungkapkan. Saya belajar ini adalah dari contoh yang menurut saya ini contoh yang pernah terjadi dialami oleh orang lain, kisah kesaksian yang teman saya waktu itu cerita ke saya. Jadi saya waktu itu lagi belajar yang namanya kelas premarital class gitu kan, sebagai seorang mentor. Saya diceritakan hal ini ya, saya ceritain ulang ya. Jadi kalau saya kan kebetulan lingkungannya lingkungan gereja. Kita ada namanya komunitas sel lah, termasuk di gereja tersebut ada waktu saya belajar ke gereja tersebut. Nah, contoh yang saya alamin ini adalah seorang suami, kita katakanlah ini suaminya namanya A, punya istri namanya suaminya si A ya, istrinya namanya B ya kan. Nah, si A ini, si suami ini, suatu hari dia seorang pemimpin sel, komunitas sel ini ya. Suatu hari dia diteleponin oleh seorang mantannya, kita katakan C lah ya. Jadi si mantan ini teleponin si A ya, namanya aku pengen ketemu sama kamu dong hari ini, bisa nggak? Aku sangat-sangat ingin ketemu sama kamu, kalau bisa siang ini atau sore ini ya, kalau nggak aku pengen bunuh diri gitu kan. Saking galaunya mantannya ini kan. Sebagai seorang suami dan dia seorang pemimpin sel yang kebetulan hari itu di malam itu ada acara komunitas selnya, dan dia sebagai leader dari acara tersebut mau nggak mau dong dia harus datang. Tapi dia dilema, mantannya butuh waktunya dia untuk ngobrol, dan benar-benar ngobrol ya, nggak ada hal-hal apapun, nggak ada istilah orang ketiga, nggak ada. Ini benar-benar pure minta waktu buat ngobrol. Nah, dia galau, tapi akhirnya dia bilang gini dia telepon, oke, ya udah. Oh boleh. Dia telepon ke istrinya, Ma, sorry aku harus lembur hari ini ya, pekerjaan papa agak banyak, minta tolong ya nanti acara komunitas selnya mama yang pimpin dulu ya. Kemungkinan papa akan datang telat atau sama sekali nggak datang, jadi nanti papa langsung pulang ke rumah nanti ya. Oke, selesai. Udah malam, ketemuan akhirnya. Dan si suami ini akhirnya selesai ketemu mantan pacarnya, pulang ke rumah, nggak jadi ke tempat sel karena udah malam. Dan dia galau, kayak gue mesti ngomongin ini nggak ya, apa yang terjadi hari ini ke istri gue gitu kan. Ya kan, ini udah ngomongin feeling nih ya kan, ngomongin kegagalannya.
suara hatinya makin hari suara hatinya makin detik, makin lama makin bilang kayak tell it, katakan itu, ayo lu mesti ngomong gitu kan. Ada perdebatan dalam hatinya. Ya udah, yang memutuskan malam itu harus ngomong. Tapi ternyata waktu udah sampai rumah istrinya udah tidur juga. Dan ya udah, besok paginya dia pagi-pagi banget abis bangun langsung cerita secepatnya ke istrinya. Ya, Ma, sorry, Papa kemarin berbohong. Jadi Papa sebenarnya nggak lembur. Papa ketemu si ini, mantan Papa yang itu yang pernah Papa ceritain ke Mami gitu kan. Mamanya marah, jelas marah, sebel, berasa dibohongi, ya kan. Tapi benar-benar si A ini, si suami ini nggak ngapa-ngapain, jujur nggak ngapa-ngapain, gitu kan. Ya udah, di pagi itu juga mereka berdua harus tetap kerja. Si suami nganterin ke kantor istrinya sebelum dia datang ke kantor sendiri. Dalam mobil itu, dalam perjalanan ke kantor, istrinya duduk di bangku sebelah kirinya driver yang setir itu. Di bawahnya ada sebuah alat test pack. Dan test packnya itu ada positif ya, hasilnya positif. Nah, bisa kalian bayangkan nggak kalau pagi hari itu suaminya nggak menceritakan lah apa yang terjadi semalam, dan kejadian itu test pack apa nih Pak gitu kan. Mau kalian sejujur-jujurnya komunikasikan itu dengan baik, hasilnya seperti benang kusut yang nggak akan pernah bisa dengan mudah jadi lurus. Mau kalian ngomongin kita ngomongin dari klise, fakta, hoax, bla 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 bla, bisa kayak kepercayaan itu tiba-tiba runtuh, amblas, padahal nggak terjadi apa-apa, gitu. Jadi komunikasi itu seperti itu, seakan-akan kayaknya ngomong doang kan gampang kan. Tapi ada asumsi-asumsi yang kita kadang-kadang suka bilang gak enakan lah. Ada pemikiran-pemikiran yang kita suka bilang kayak, yang ini kita keep sendiri aja lah, kita nggak usah bilang ke pasangan kita atau mungkin ke sahabat terbaik kita, gitu. Tapi memang kita butuh namanya kebijaksanaan dalam berpikir, dalam berkata-kata, teman-teman. Saya nggak bilang bahwa kita harus ungkapkan semua perasaan kita ke teman terbaik kita setiap saat atau ke istri kita setiap saat. Mungkin pasangan kita lagi capek dan kita ngomongin soal emosi kita, nggak gitu juga sih. Tapi di sini saya belajar bahwa ada kalanya kita harus bicara dengan baik. Di mana kita harus bicara? Misalkan di titik kita ngomongin soal feeling, kita ngomongin. Kita ngomong titik soal dreams, kita ngomongin. Ada kalanya kita soal kegagalan atau masa lalu kita yang kelam, yang mungkin kita belum bisa ungkapkan ke pasangan kita. Kita mesti belajar untuk ungkapkan juga, daripada terjadi pengungkapan yang harusnya keluar dari mulut kita tapi terjadinya di luar mulut kita sendiri, dan itu lebih parah nanti hasilnya. Oke. Yang terakhir, ketujuh, itu yang menamakan needs. Jadi ngomongin soal kebutuhan kita. Kalau dalam suami istri, kebutuhan akan hubungan, ya kan, hubungan suami istri, gayanya seperti apa, mau di malam atau di siang, kalian maunya gimana. Mungkin si suami suka dengan namanya rumah tangga, seorang istri harusnya bisa masak. Kalau ternyata istri nggak bisa masak, tapi jangan jadi ekspektasi ya. Dia mungkin suka kalau aku pulang kerja malam, aku pingin ada yang udah siapin air panas gitu kan. Kayaknya sih di suatu kebanggaan sebagai suami, istri melayani gitu kan. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu bisa kalian bicarakan. Karena kita nggak mungkin ngomongin ini ke sahabat kalian. Kita nggak mungkin ngomongin soal kebutuhan kita ke sahabat kita. Tapi mungkin ada ya, kalau ngomongin ke sahabat adalah misalkan mungkin kita perlu pinjam uang, kebutuhan akan uang, ya kan. Tapi level ini benar-benar kayak kalian punya sahabat banyak, kalian akan lebih selektif lagi. Yang mana yang mungkin saya bisa ungkapkan, atau mungkin ya udahlah nggak usah lah. Jangan ganggu mereka, jangan merepotkan mereka dengan kebutuhan kita. Tapi kalau kalian seorang keluarga, kalian sudah punya pasangan, seorang suami atau seorang istri, bicarakanlah hal tersebut. Karena lebih baik pernah diungkapkan dan terjadi kecekcokan atau perbedaan, tapi setidaknya bisa saling menyamakan frekuensi, akhirnya mengerti, daripada kalian tidak pernah bicarakan dan saling kayak mengekspektasikan seakan-akan mereka bisa mengerti apa yang kita mau. Oke?
kali ini ya cukup sekian video saya, dan saya ungkapkan terima kasih ke kalian yang sudah mau mendengarkan saya dari awal sampai habis. Memang kita harus terus belajar namanya komunikasi ya. Jadi kalau kalian suka video ini silahkan klik like-nya. Komen juga kalau kalian punya pengalaman yang pernah ngalamin soal komunikasi dari level 1 sampai 7 gitu kan, yang menarik, mungkin kita bisa diskusi bareng di video ini. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya ya kan. Saya akan terus membuat konten-konten seputar keluarga, terutama keluarga muda ya kan, karena saya masih keluarga yang baru punya anak 1, istri ya tetap akan 1. Karena kalau istri 2 saya nggak tahu lah, tidak akan seperti itu, hopefully not ya. Makasih sekali lagi, bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk channel ini dan tombol loncengnya juga untuk mendukung channel ini. Terima kasih.